Yo, what's up everybody? Balik lagi bersama saya Adi di channel Koyap TV. Oke, kali ini saya reaction lagi. Aku kali ini reaction channel YouTube namanya Pria 1%. Nah, di konten Pria 1% ini kebanyakan kayak membahas masalah sifat-sifat buruk yang ada di dunia ini, guys. Ya, mulai dari cewek, cowok pun kadang juga dibahas sama dia. Semuanya lah, cewek, cowok dibahas sama dia. Nah, aku makanya tertarik untuk bikin konten dari Pria 1% ini. Oke, kalian pasti penasaran kan bagaimana kontennya? Ya udah, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum dimulai seperti biasa sih, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya gitu kan, biar lebih berkembang lagi channel Koyap TV ini, biar saya lebih semangat lagi untuk bikin konten, guys. Oke, ya udah, kalau udah ditekan tombol loncengnya, udah di subscribe, udah di like, langsung aja kita mulai reactionnya. Oke, ini yang awal, video awal. Aku punya dua video yang sudah aku download dari Pria 1% ini, guys. Ya, untuk kalian yang penasaran, nanti bisa cek langsung konten YouTube-nya Pria 1%. Nanti linknya aku taruh di deskripsi, guys. Nanti kalian bisa langsung cek, oke? Ya, ini main TikTok bisa jadi berbahaya kalau, oke, ini aku suka banget kalau bahas-bahas masalah TikTok ini aku suka banget, guys. Seperti itu kan, kalian tahu sendiri di TikTok banyak orang-orang yang nggak bener gitu loh. Yuk, kita mulai. Bro Sedi sama Bro Satria lagi ngobrol bareng di tempat makan. Tapi Sedi kelihatan nggak fokus karena dia ngecek HP terus. Lalu Satria tanya, bro, lo lagi ngapain sih dari tadi? Kok kayaknya seru banget main HP-nya? Sedi jawab, gue lagi main TikTok bro. Beberapa hari yang lalu, gue habis buat akun di TikTok karena pengen terkenal kayak artis-artis zaman sekarang. Tapi gue bingung mau buat konten apa. Akhirnya dari kemarin gue lihat banyak video di TikTok buat cari referensi. Niat gue sih cuma lihat sebentar, tapi malah jadi kecanduan. Cari referensi di TikTok yang Anda dapat goyang pargoy. Hehehe. Satria bilang, hati-hati bro, jangan sampai lo kecanduan main TikTok karena ada sisi gelap dari TikTok yang gue rasa berbahaya banget. Jadi penasaran sama omongan Satria, terus dia tanya, emang sisi gelapnya kayak gimana bro? Kan itu cuma buat hiburan. Satria balas, bahayanya bro, nggak sekedar bikin kecanduan, tapi bisa merusak kepribadian pria-pria di Indonesia, terutama saudara-saudara kita yang masih usia muda, yang masih labil banget sama prinsip hidupnya. Saya ditanya lagi, bisa kasih contoh lebih detailnya nggak bro, biar gue lebih paham? Satria jawab, contoh yang pertama adalah budaya pamer. Banyak banget di TikTok, guys. Itu terlalu banyak unsur pamernya bro. Banyak cewek-cewek yang pamer badan sendiri, atau influencer yang pamer-pamer kekayaan mereka. Mereka itu pamer buat mengangkat diri sendiri, cari perhatian dan ngerendahin orang lain. Budaya ini bikin kita nggak bersyukur bro. Bikin kita memimpikan hidup dalam kemewahan. Karena banyak yang cuma ngebayangin dapat kemewahannya aja, tapi nggak pernah ditunjukin kerja kerasnya. Jadi jawab, emang bener sih bro. Kebanyakan video di TikTok yang gue lihat emang banyak unsur pamernya dengan dalih buat motivasi. Padahal mereka sama sekali nggak nunjukin gimana caranya bisa sukses itu. Terus hal ini apaan tuh bro? Satria ngebales, yang kedua nih bro, bangga ngelakuin hal yang gak baik. Kan tahu kalau TikTok itu platform yang ideal banget buat cari perhatian, buat cari validasi dari orang lain dalam bentuk views dan likes. Problemnya, banyak yang cari perhatian dengan hal yang salah, dan celakanya lagi, mereka justru dapat pujian dari ngelakuin hal itu. Iya sih, bener sih. Seringkali hal ini kebawa ke kehidupan sehari-hari. Makanya jangan heran kalau jumlah pemuda dan remaja yang gak punya sopan santun itu semakin banyak. Saya jadi makin tahu setelah dengar penjelasan Satria. Terus dia tanya lagi, solusinya apa dong bro? Satria jawab, solusinya nih, stop follow, lihat, like, dan komen akun-akun yang nunjukin hal-hal negatif. Kita itu juga punya peran bro. Kalau kita ikutan nge-like dan follow, mereka nggak akan berhenti. Makin senang dan makin dikenal banyak orang. So, pastiin kalau pakai TikTok, follow-lah akun-akun yang bisa bikin lo lebih baik. Diapresiasi ke kreator yang pantas diapresiasi. Saya jadi lega setelah dengar solusi yang dikasih sama Satria. Akhirnya, dia langsung unfollow channel-channel yang nunjukin hal-hal negatif. Salam my very human, semangat bro. Ya itu benar guys, itu benar. Ya caranya biar terhindar dari yang seperti itu ya jangan install TikTok sih kalau menurutku. Tapi aku sendiri punya, aku punya aplikasi TikTok. Tapi ya TikTokku nggak ada dong. Di FYP ku nggak ada. Pargoy, joget-joget gak jelas itu nggak ada. Yang ada cuma anime One Piece sama musik rap, musik metal. Di FYP ku cuma ada seperti itu guys. Nggak ada joget-joget. Ya cuma kadang ada satu gitu kan. Mungkin yang nggak tahu dari sponsornya Shopee kadang gitu. Ya ini bener banget, masalah TikTok emang banyak sisi gelapnya sih dari TikTok. Ya dulu awal muncul sih aku pikir TikTok itu ya kayak platform-platform biasanya seperti YouTube, tempat para konten kreator berkarya gitu kan. Ternyata ya emang berkarya. Tadi berkarya kalian tahu sendiri kan, pamer aurat gitu kan. Terus pamer
buah dada. Iya ya, ada yang lagi viral saat ini sih, yang sekarang lagi viral, mbak-mbak yang pakai kerudung di TikTok joget-joget gitu kan, terus tapi pamer dada gitu kan, baju dibuka kelihatan buah dada gitu. Tapi udah bikin klarifikasi, dia kan katanya mau ditangkap gitu kan sama Muhammadiyah, mau ditangkap, mau dipenjarain. Tapi dia nangis-nangis, minta maaf dan klarifikasi seperti biasa. Warga plus 62 habis bikin masalah, klarifikasi, kelar. Gitu kan. Yuk lanjut lagi ke video berikutnya. Oke guys, ini video kedua, judulnya Red Flags cantik apapun cewek dengan sifat ini rugi bro kalau sampai pacaran sama mereka. Oke, kalian penasaran kan sifat ceweknya seperti apa? Yuk langsung kita mulai. Bro, kalau lo ketemu cewek dengan salah satu sifat ini, hati-hati. Secantik-cantiknya dia bakal beresiko banget kalau sampai dijadiin pasangan. Lo bisa hancur, lupa sama mimpi-mimpi lo, atau bahkan jatuh dan butuh waktu lama buat bangkit lagi. Kelihatan manis di awal, tapi cewek dengan sifat ini bisa bawa rasa pahit yang luar biasa dalam hidup lo. Bisa banget lo hindari dengan melihat posting sosmed mereka. Ini tanda-tandanya. Nomor 1, nggak bisa ngapa-ngapain. Hati-hati kalau ketemu cewek cantik tapi bisanya cuma ya ini banyak cewek-cewek yang seperti ini sekarang itu banyak banget, cuma bikin video minta dimodalin, cuma modal paras cantik, tubuh bagus, mereka minta dijadiin seperti ratu gitu. Tapi mereka sendiri nggak bisa apa-apa gitu. Dan kalau mereka bikin konten beauty atau fashion vlog masih bisa dipahami ya, bro. Tapi ini bukan bro, postingan dia cuma sekedar foto yang mancing-mancing pujian cowok. Kerjaannya bukan model, tapi sok-sokan bersikap model. Merasa harus dilayani terus kayak tuan putri. Nggak punya kerjaan yang jelas. Malas olahraga karena takut capek dan hitam. Rokok dan nggak memperhatikan kesehatan tubuhnya. Apalagi kalau lo tanya karya dan cita-cita, pasti jawabannya nggak jelas banget. Nggak mandiri bro. Nggak bisa bergerak kalau nggak ada lo. Mau ngapa-ngapain harus nunggu lo dulu. Nggak ada inisiatif buat mencukupi kebutuhannya sendiri. Kalau lo menjalin hubungan sama cewek dengan sifat ini, waktu lo bakal habis bro. Bakal nggak ada waktu buat improve diri lo, karena lo harus selalu ada buat dia. Dan karena cewek kayak gini selalu butuh cowok buat mendampingi, paling nggak mendampingi buat kasih uang jajan. Nomor 2, narsis berlebih. Ditanda. Bentar guys, aku ingin ngejelasin dulu. Aku bikin konten ini, ngereaction ini bukan untuk menyudutin para kaum wanita, enggak. Aku cuma ingin para wanita yang mempunyai sifat-sifat seperti ini, mereka bisa sadar. Dihilangin sifat-sifat yang seperti ini. Aku bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan wanita, menyudutkan wanita, enggak. Aku cuma ingin mereka sadar gitu kan. Sadar dan menghilangkan sifat-sifat seperti ini. Yuk lanjut. Dengan sifat sok ngerasa penting, suka ngerendahin orang lain dan mau bener terus. Dalam hubungan, perannya bisa kebalik. Bisa jadi, cewek ini yang lebih maskulin dan maunya jadi pemimpin. Dalam jangka panjang, hubungan kayak gini nggak bakal stabil bro. Lo sebagai cowok akan merasa tertekan, ngerasa ditantang, dan selalu dianggap rendah. Nggak bagus buat kesehatan mental lo bro. Nomor 3, hedon parah. Cewek jenis ini hidup buat bersenang-senang. Ini yang bahaya ini hedon parah ini bahaya banget sih kalau menurutku. Kalau kalian kenal sama cewek seperti ini, apalagi kalian bekerja keras gitu kan, kalian cari uang susah payah banting tulang sampai berangkat pagi pulang malam untuk kerja, terus kalian dapet cewek seperti ini hedon parah gitu kan, terus ketergantungan kepada kalian, tinggalin bro, kasihan kalian, sumpah kasihan kalian lama-lama mati kering sumpah mati kering. Kalau kalian udah kering ditinggal. Tiap malam selalu ke klub, hobi banget nongkrong di mall, shopping, dan makan makanan mahal. Kalau ditanya tujuan hidup atau karya yang mau dibikin, dia bingung. Gak punya target tujuan hidup sama sekali. Kerjaan atau pendidikan. Cewek hedon ibaratnya angin puting beliung. Bakal bawa lo masuk ke dalam pusaran kesengsaraan. Cepat atau lambat, lo bakal keikut gaya hidup hedonnya. Yang dikejar jadi cuma kesenangan dunia. Lebih parah lagi, buat dapetin kesenangan, mereka rela ngelakuin apa aja bro. Bahkan ngelakuin kerjaan yang gak halal dan melanggar hukum. Serem kan kalau lo keikut. Nomor 4, toksik di sosmed. Siap-siap bro, kalau ada masalah dikit sama hubungannya, cewek ini bakal umbar ke sosmed. Gak ragu ngejelek-jelekin lo di dunia maya. Dia ngelakuin ini tujuannya buat dapetin perhatian dari orang-orang lain. Lo juga bakal pusing kalau banyak banget cowok yang ngantri untuk seolah-olah terlihat jadi pahlawan. Cewek jenis ini biasanya gak bisa lepas dari HP. Hobi follow akun gosip, suka komentar nyinyir, gampang percaya hoax dan ngejelek-jelekin orang lain di sosmed. Kalau gak mau hidup lo penuh drama, hindari cewek dengan sifat ini bro. Nomor 5, suka cari masalah. Cewek dengan sifat ini nggak bisa hidup tanpa drama. Baru tenang sebentar udah ngajakin lo bertengkar.
yang diungkit ada aja, mulai dari masa lalu, Iya sih, chattingan di emang sosmed banyak lo, cewek atau kecurigaan dia. Selalu ada cara buat mancing emosi lo. Jalan sama cewek dengan sifat ini bikin hidup lo nggak tenang, bro. Bener Setiap anjir, hari, nggak energi tenang. lo bakal habis buat bertengkar dan ngeladenin drama yang Iya. dia bikin. Kesimpulannya, ini 5 red flag yang harus lo perhatikan dari cewek cantik. 1. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ingat guys, satu, gak bisa ngapa-ngapain. 2. Dua, narsis berlebihan. Narsis berlebih. 3. Hedon parah. 3. Hedon parah. Ini yang menurutku paling bahaya ini. Hedon parah sama yang pertama, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang paling bahaya. 4. Toxic di sosmed. Toxic di 5. sosmed. Suka cari masalah. Suka drama dan Oke jadi bro, pastiin lo pikir masak-masak kalau mau jadian sama cewek ya. Jangan cuma lihat luarnya aja, perhatiin juga sifat dan karakternya. Semangat. Ya, ini bener dari konten kreator pria 1% ini bener. Wah, setuju banget sih. Ya, menurutku dari tadi kelima sifat tadi yang menurutku paling bahaya itu hedon parah sama nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Hedon parah, dia ingin hidup cuma untuk senang-senang gitu kan. Terus nggak punya tujuan hidup sama sekali, cita-cita pun kadang mereka juga nggak mikir gitu kan. Buat masa depan mereka kadang nggak mikir. Yang penting mereka bisa seneng, bisa gengsi, makan enak di mall, main ke yang elit-elit cuman gitu kan. Terus kadang kalau ditanyain masalah kayak cita-cita atau diajak untuk pergi panjang, pergi luas, mereka bilangnya gini, aku ingin menikmati masa mudaku dulu untuk bersenang-senang gitu kan. Ya jawabnya sih gitu, kebanyakan seperti itu, ingin menikmati masa muda untuk bersenang-senang. Yang bener kan asli kita menikmati masa muda tuh untuk mengejar cita-cita kita. Yang bener sih itu. Dari konten ini coba ambil sisi positifnya guys. Aku ulangi lagi, aku dari konten ini nggak bermaksud untuk menyudutkan seorang wanita atau menjelek-jelekan seorang wanita, enggak. Aku cuma ingin menyadarkan mereka kalau kelima sifat ini tuh nggak baik untuk mereka gitu kan. Kalian mereka itu harus bisa merubah sifat-sifat yang seperti ini untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke. Ya udah, untuk konten kali ini segini aja. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ya nanti kalau aku lihat dari pria 1% ini ada yang menarik lagi, yang keren, bakal aku reaction lagi. Oke. Ya udah guys, selamat malam dan selamat menikmati.